Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah meteor yang bernama Agatha 616 jatuh ke bumi. Meteor itu sangat besar hingga membuat semua negara meluncurkan roket untuk menghancurkan meteor tersebut sebelum menyentuh bumi. Namun sayangnya, hal ini menyebabkan senyawa kimia menghujani bumi yang mengubah serangga kepiting siput menjadi monster raksasa. Bahkan, dalam setahun 95% populasi manusia hilang. Sementara, Joel dan orang-orang yang selamat berada di bunker bersembunyi agar mereka tetap bisa hidup dan menghindar dari monster-monster raksasa tersebut. Setelah 7 tahun dari kejadian itu, Joel merasa tertekan dan merasa sendiri karena orang-orang yang ada di bunker sudah memiliki pasangan. Tiba-tiba lampu di bunker itu berkedip. Hal itu dikarenakan monster-monster raksasa telah berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian mereka. Semua orang yang ada di sana sangat panik dan bergegas untuk membunuh monster yang menerobos masuk ke bunker mereka. Joel memberanikan diri untuk ikut dengan temannya bertempur dengan monster, namun mereka melarangnya ikut. Di dalam sensor bunker terlihat ada 4 orang yang pergi untuk membunuh monster raksasa itu. Namun monster itu berhasil menangkap salah satu dari keempat orang tersebut. Joel yang melihat itu langsung berlari untuk menyelamatkan temannya. Saat Joel masuk ke ruangan dan melihat monster itu, ia langsung terdiam ketakutan. Untungnya ada temannya yang langsung menembak monster mengerikan itu. Setelah kejadian itu, Joel menulis semua kejadian yang telah terjadi di sebuah buku yang diberikan oleh Amy. Kemudian ia pergi ke kamarnya untuk mencari sinyal radio, di mana sinyal itu terhubung dengan koloninya Amy. Mereka pun mengobrol di sana. Ia pun teringat kenangannya dengan Amy di 7 tahun yang lalu, di mana saat mereka terdengar bunyi sirine, mereka berdua pun langsung segera pulang. Saat di rumah terlihat orang-orang sangat panik. Joel mengajak Amy agar ikut bersamanya, namun Amy menolaknya karena ia harus pulang dan kembali ke keluarganya. Kini Joel sedang memikirkan cara agar ia dapat bertemu dengan Amy lagi. Temannya mengatakan Amy berada sejauh 87 mil dan akan membutuhkan 7 hari agar bisa sampai ke sana. Namun karena Joel sangat rindu dengan Amy, ia pun nekat untuk pergi ke tempat Amy. Temannya pun sangat sedih dan telah berusaha menahan Joel, namun Joel tetap ingin pergi. Temannya memberikan Joel peta menuju ke tempat Amy. Saat Joel keluar dari bunker itu, ia sangat bingung mau pergi ke arah mana. Ia pun membuka petanya dan pergi ke arah barat. Di jalan, Joel melihat rumah yang sudah dipenuhi pepohonan. Ia pun masuk ke rumah tersebut dan membuka kulkas. Namun kagetnya di dalam kulkas itu ada monster hingga Joel berlari kabur ketakutan. Namun saat keluar dari rumah itu, Joel dikagetkan lagi dengan seekor kodok raksasa. Kodok raksasa itu pun menyerangnya hingga ia terjatuh. Saat kodok raksasa itu mau menyerang Joel, tiba-tiba muncul seekor anjing yang menyelamatkannya dari monster kodok itu. Lalu Joel pergi mengikuti anjing tersebut sampai di sebuah mobil yang sepertinya itu merupakan tempat tinggal anjing tersebut. Anjing itu ternyata bernama Boy. Anjing itu pun ikut bersama Joel pergi dan Joel juga membawa lipstik untuk diberikan kepada Amy. Satu hari saat di perjalanan, Joel menemukan sebuah pohon beri dan ia ingin memakannya. Namun anjing itu menggonggong terus seolah-olah melarangnya untuk memakan buah beri itu. Saat dalam perjalanan lagi, Joel tiba-tiba terperosok masuk ke dalam lubang. Ternyata itu adalah sarang dari cacing-cacing raksasa. Untungnya tiba-tiba ada tali jatuh dari atas. Joel diselamatkan oleh Clyde dan Minnow. Kemudian mereka meledakkan sarang cacing raksasa dan membunuh semua cacing raksasa di sana.
Joel pun menanyakan pada mereka lokasi yang ada di petanya, yaitu tempat Amy berada. Clyde mengatakan kalau tidaklah mudah untuk pergi ke sana. Namun kebetulan Clyde akan pergi ke area yang sama dan akhirnya mereka bertiga bersama menuju lokasi itu. Namun di tengah perjalanan mereka harus berpisah karena Clyde ke sana untuk berburu di hutan tersebut. Joel dan anjingnya pun melanjutkan perjalanan mereka mengikuti arah peta itu. Di perjalanan mereka melihat sebuah kolam. Joel juga mendengar suara yang sangat mengerikan. Anjing itu langsung berlari bersembunyi. Tak lama kemudian, Joel melihat seekor kelabang raksasa keluar dari sana. Saat Joel mau memanah kelabang tersebut, tiba-tiba kelabang itu menyerangnya hingga ia terpental ke tanah. Kelabang itu hampir memakan anjingnya. Melihat itu, Joel langsung menyerang kelabang tersebut dengan memanah kepalanya berkali-kali hingga kelabang itu mati. Saat malam tiba, cuaca pun menjadi mendung dan hujan turun. Joel dan anjingnya berteduh di sebuah rumah. Namun saat di rumah itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyapanya. Ternyata itu adalah sebuah robot. Joel pun memanfaatkan robot itu untuk menghubungi Amy. Saat Joel berhasil terhubung ke Amy, ia mengatakan kalau ia telah berada di dekat tempat tinggalnya Amy. Amy mengatakan pada Joel kalau monster raksasa telah menyerang bunkernya dan mengakibatkan beberapa temannya meninggal. Keesokan hari, Joel kembali melanjutkan perjalanannya. Ia mendengar suara yang berasal dari dalam tanah. Tiba-tiba, ada seekor binatang raksasa dari dalam tanah muncul menuju ke arahnya. Joel langsung melarikan diri secepatnya, namun monster raksasa itu juga mengikutinya. Mereka pun bersembunyi di balik pohon. Kemudian monster raksasa itu keluar dan mencari Joel. Untungnya monster itu tak menemukannya. Namun anjing itu langsung menggonggong dan membuat monster itu bergerak menuju ke arah mereka. Dengan cepat, Joel berlari ke tepi sungai sambil berusaha mengambil granat yang ada di tasnya. Saat monster raksasa itu mau menyerang Joel, ia melemparkan granat itu ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, granat itu pun meledak hingga tubuh monster itu hancur. Dan Joel ikut terlempar ke dalam sungai. Saat Joel berada di daratan, tubuhnya ada beberapa lintah yang menggigitnya. Akibatnya, Joel menjadi tak sadarkan diri karena racun dari lintah tersebut. Saat Joel mulai tersadar, ia melihat Amy yang membawanya ke bunker miliknya. Saat Joel sadar, Amy pun sangat bahagia dan ia memperkenalkan Joel pada beberapa temannya di sana. Mereka pun mengobrol dan Amy mengungkapkan rasa bahagianya karena kedatangan Joel. Amy baru saja kehilangan orang yang ia suka karena serangan monster raksasa. Namun Amy tak memberitahu Joel karena takut Joel merasa kecewa. Tiba-tiba Joel teringat pada temannya. Ia pun meminjam radio untuk menghubungi para teman di bunkernya. Di sana, para temannya sangat bahagia setelah mengetahui kalau Joel berhasil sampai ke bunker kekasihnya Amy dengan selamat. Temannya menyuruh Joel untuk membawa Amy. Setelah selesai pembicaraan, Joel melihat beberapa buah beri di atas meja. Seketika, Joel teringat pada dua orang pemburu yang menyelamatkan hidupnya. Pemburu itu juga mengingatkan pada Joel agar tidak memakan buah beri karena ia bisa berubah menjadi monster. Joel pun merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Ternyata setelah diselidiki, pemilik buah itu adalah seorang pria yang bernama Cap. Ia pun menjadi tahu kalau Cap memiliki niat jahat padanya dan juga pada semua anggota di bunker. Joel pergi menemui Amy untuk memberitahunya mengenai buah beri tersebut. Namun tiba-tiba muncul temannya Cap menghajar Joel dari belakang hingga Joel pingsan. Ketika Joel sadar, ia telah berada di tepi pantai dan dikumpulkan dengan anggota bunker lainnya sambil diikat. Cap mengatakan kalau persediaan makanan mereka dalam beberapa hari ke depan akan habis, jadi Cap akan membunuh para anggota bunkernya.
Kemudian Cap memencet sebuah tombol yang ternyata ia memanggil seekor kepiting raksasa untuk menggerakkan kapalnya. Cap akan memberi para anggota bunker kepada kepiting raksasa yang ia rantai. Kepiting raksasa itu sedang menuju ke tepi sungai. Ia dalam kendali Cap karena rantai yang mengikatnya telah dialiri listrik dan akan tersetrum jika tombol itu dipencet. Semua orang sangat takut melihat kepiting raksasa tersebut. Amy pun berusaha melepaskan ikatannya dan berhasil. Ia pun segera melepaskan ikatan para teman bunker lainnya. Mereka pun segera melarikan diri secepatnya. Joel berusaha mengalihkan perhatian dengan membawa potongan besi yang ia gunakan untuk menusuk tubuh kepiting itu. Sementara di sisi lain, Amy mau menyerang teman Cap yang sedang menembaki teman bunker lainnya. Kepiting raksasa itu terjatuh karena besi yang ditancapkan oleh Joel. Cap yang melihat itu langsung memencet tombol agar kepiting raksasa itu tersetrum dan kembali bangkit. Joel pun tercampak karena kepiting raksasa itu bangkit dan mulai menyerang kembali para anggota bunker. Joel yang melihat itu menjadi tahu kalau kepiting raksasa itu takut dengan sengatan listrik hingga membuat kepiting itu menjadi agresif. Lalu kepiting raksasa itu menangkap kaki Joel hingga Joel terangkat. Amy yang melihat itu langsung melempar senapan ke Joel. Kemudian Joel menembakkan rantai yang membuat kepiting raksasa itu tersetrum dan Joel pun berhasil membuat rantai itu terputus. Karena Cap tak dapat menyetrumnya lagi, kepiting raksasa itu pergi ke arah Cap dan temannya. Ia menangkap dan menelan Cap dan teman-temannya. Joel dan Amy pun selamat. Dari kejauhan mereka melihat kapal yang ditenggelamkan oleh kepiting raksasa itu. Amy memutuskan untuk tetap tinggal di bunkernya untuk menjaga para anggota bunker lainnya karena mereka semua sudah tua. Joel pun juga memutuskan kembali ke bunkernya. Sebelum pergi, Joel pun berpamitan pada Amy dan ia berjanji akan membawa anggotanya untuk tinggal bersama Amy di bunkernya. Akhirnya Joel dan anjingnya pun berjalan kembali ke bunkernya. Joel tiba di bunkernya dengan selamat. Melihat kedatangan Joel, mereka semua sangat bahagia. Joel dan para anggota bunkernya pun merencanakan perjalanan untuk pergi ke bunkernya Amy. Keesokan harinya mereka pun berangkat bersama. Di sisi lain, dua pemburu yang pernah menyelamatkan Joel berada di atas bukit dan sedang memperhatikan Joel dari kejauhan, dan film pun selesai. Bye-bye.